Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS Ulumiyah. Pagi ini kita kembali belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk semester genap. Masih di bab 4, kita akan belajar tentang subbab toleransi ya. Toleransi dalam kebinekaan Indonesia. Sebelumnya kita harus paham dulu apa pengertian toleransi itu. Jadi perlu dipahami, dan ini sering kali ditanyakan dalam setiap materi ujian, bahwa toleransi berasal dari bahasa Latin yang katanya adalah tolerantia, yang berarti kelonggaran. Itu toleransi. Kemudian pengertian dasar itu berkembang dan meluas, termasuk di Indonesia. Dalam konteksnya dimaknai sebagai sebuah perilaku atau sikap hidup damai berdampingan dalam latar keberagaman ya. Hidup damai berdampingan dalam latar keberagaman. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah damai, hidup damai. Yang kedua adalah keberagaman. Damai berdampingan dan keberagaman. Tentu saja keberagaman yang dimaksud di sini adalah keberagaman dari sisi bahasa, keberagaman dari sisi suku bangsa, adat istiadat atau kultur budaya, kemudian agama, ras, dan lain sebagainya. Karena negara kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah karunia yang luar biasa besar, yaitu keberagaman dari berbagai aspek. Itu. Nah, di Indonesia keberagaman bisa dilakukan dalam beberapa tempat. Yang pertama adalah keberagaman dalam lingkungan keluarga. Ya. Apa pengertian keberagaman dalam lingkungan keluarga? Pengertiannya adalah bagaimana kita bisa hidup damai berdampingan dalam perbedaan atau keberagaman yang ada pada keluarga. Kita harus sadari bahwa satu keluarga saja ada perbedaan, ada keragaman. Ya, misalkan satu keluarga beranggotakan 5 orang, ada 5 orang yang hidup dalam satu keluarga, bapak, ibu, 3 anak. Tentu saja selera makan saja berbeda antara bapak, ibu, dan 3 anaknya. Termasuk keberagaman dari yang paling sederhana adalah jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Keberagaman dari warna kulit kadang-kala berbeda. Nah, dalam lingkungan keluarga, toleransi yang bisa kita lakukan adalah dengan saling melakukan tugas masing-masing tanpa mengedepankan hak ya. Kita melakukan kewajiban masing-masing tanpa mengedepankan hak. Hak itu akan secara sendiri muncul ketika kewajiban sudah kita lakukan. Maka ketika dalam lingkungan keluarga satu orang sudah melakukan kewajibannya, melakukan tugasnya, kemudian tidak selalu menuntut hak, maka toleransi sudah akan tercipta. Anak yang pertama melakukan kewajibannya, anak kedua melakukan kewajibannya, kemudian bapak melakukan kewajibannya, ibu melakukan kewajibannya, ini secara tidak langsung akan terbentuk toleransi ya. Tidak ada sikap saling menyalahkan, tidak ada sikap saling menuntut yang berlebihan. Ini namanya hidup berdampingan atau dimaknai sebagai toleransi dalam kehidupan berkeluarga. Dalam contoh lain yang lebih sederhana, toleransi di lingkungan keluarga adalah kakak mengajari adiknya, kemudian adik menghormati kakaknya, kakak menghargai adiknya, orang tua memberikan contoh, orang tua memberikan nasihat. Ini adalah toleransi ya, menghargai dunianya masing-masing. Itu. Kemudian toleransi yang kedua bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Kalau pertama tadi di lingkungan keluarga, yang kedua bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah toleransi dalam bersosialisasi dengan teman
belajar ya. Teman yang kebetulan kurang menguasai materi, maka sebagai sikap toleransi kita harus membantunya menguasai materi itu. Kemudian teman yang kebetulan, contoh lain sederhana, kebetulan uang jajan atau sakunya habis, dia membutuhkan, karena kita punya sikap toleransi, kita memberikan pinjaman, kita memberikan pemberian bahkan secara cuma-cuma. Ini namanya sikap toleransi di lingkungan sekolah. Mengerjakan PR itu juga sikap toleransi sebagai pelajar di lingkungan sekolah. Kemudian taat tata tertib yang ada di sekolah itu juga bagian dari sikap toleransi. Itu. Kemudian yang ketiga, toleransi bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, toleransi di lingkungan masyarakat ini lebih kompleks. Kompleks itu artinya lebih rumit ya. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri. Contoh toleransi di lingkungan masyarakat adalah ketika kita memiliki agenda yang sifatnya pribadi, maka agenda itu tidak boleh merugikan khalayak. Khalayak itu berarti orang banyak. Ya, contoh misalkan begini, kita punya kegiatan yang sifatnya rame-rame, mendatangkan orang banyak. Tentu kita harus memiliki sikap toleransi kepada masyarakat. Dengan apa? Dengan kegiatan yang menghadirkan orang banyak atau rame-rame itu tentu tidak boleh sampai mengganggu masyarakat secara berlebihan. Kita punya fasilitas musik yang keras ya. Tentu karena kita punya musik yang keras boleh menyalakan, tetapi jangan sampai memberikan gangguan kepada masyarakat. Kemudian kita punya aset pribadi yang masyarakat tidak punya. Tentu kita tidak boleh menggunakannya seenak diri kita, sehingga masyarakat yang lain akan menjadi dalam tanda kutip ingin memilikinya. Ini yang namanya sikap toleransi, dan itu rentan sikap-sikap intoleransi atau kebalikan dari toleransi. Ini rentan terjadi di tengah masyarakat. Kita harus bisa menjaganya. Kemudian yang terakhir adalah toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bisa dilakukan sebagai warga negara, kita harus taat terhadap peraturan perundangan. Ini adalah contoh sikap toleransi. Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita di atas kepentingan publik. Ya, contoh misalkan begini, kita punya kegiatan yang sifatnya pribadi, kemudian kegiatan kita itu merugikan orang banyak. Misalkan punya hajatan tetapi memblokade jalan umum. Nah, ini yang masih harus kita luruskan rancu. Kalau memblokade jalan umum, menutup jalan umum hanya 2-3 jam tidak masalah, tetapi kalau sampai 24 jam atau lebih dari 1 hari 1 malam, ini jadi masalah. Nah, hal seperti ini yang dinamakan intoleransi, tidak toleran kepada orang lain. Toleransinya bagaimana? Ya kita nggak apa-apa kalau mau menggunakan fasilitas umum, tetapi harus izin dan tentu saja tidak merugikan khalayak. Kalau misalkan ada penggunaan fasilitas umum, kira-kira bisa memberikan solusi kepada orang lain yang juga membutuhkan fasilitas umum gitu ya. Jadi saya review bahwa sikap toleransi bisa dilakukan setidaknya di 4 tempat atau 4 hal. 1, toleransi di lingkungan keluarga. Tadi saya contohkan masing-masing anggota keluarga melakukan kewajibannya. Kemudian yang kedua, toleransi di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah sebagai siswa wajib taat peraturan sekolah, mengerjakan PR, kemudian membantu temannya yang kesulitan. Toleransi di lingkungan masyarakat yang ketiga, contohnya adalah menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan, tidak boleh menggunakan hak dengan mengorbankan fasilitas atau hak orang lain yang lebih umum. Kemudian yang ketiga adalah toleransi di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan taat peraturan. Saya kira itu. Nah, seperti biasa tugasnya adalah Anda mereview
dan mencatat apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian yang siswa di rumah mengirimkan ke saya secara pribadi lewat aplikasi media sosial. Matur nuwun, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.